Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Julius Joker yang akan kembali mereview beberapa saham yang hari ini cukup menarik dan juga pergerakan ISG yang akhirnya mampu bullish sesuai dengan harapan kita di review Rabu lalu. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. ISG menutup di minus 0,00% dengan penurunan sedikit di 0,1599. Kalau kita ambil dari time frame 4 jam, terdapat di sesi 2 ada arah pembalikan, namun ada arah secara hammer kecil di sini. Ada hammer kecil yang mengindikasikan bahwa tren bullishnya seharusnya lebih valid ya. Dari ISG juga volume trend dan MACD mengindikasikan bullish trend. Konfirmasi bullish saya pikir bisa di 6140. Tetapi karena tidak ada break yang cukup kuat dan hanya meninggalkan tail secara daily, saya pikir cukup valid ya di 6140 ini. Dengan momentum break secara time frame yang sudah kita ulas bersama di 15 menit dan 5 menit pertama, yaitu di 6097. Merupakan target break bullish pertama. Dan break bullish kedua untuk validasi dia punya tren naik itu di 6140. Tetapi area pantulan dan area demand masih belum kesentuh ya, dan masih aman di area 6040 sampai 6006. Saya pikir dia akan membuat pola bullish channel dengan potensi dia akan menyentuh higher-nya kembali, atau dia tidak sanggup menyentuh higher-nya kemudian turun kembali untuk menyentuh dia punya trend line bearish channel. Saya pikir juga beberapa saham kita sudah taking profit dan ada juga beberapa saham yang kita sudah akumulasi kembali. Jadi teman-teman, saya ingatkan untuk Sobat Joker Trader memaksimalkan money management dan jangan coba-coba memakai margin karena bahaya seperti itu. Oke, saham pertama yang ingin saya ulas adalah saham jajan sore dari Agro yang sesuai kita punya ulasan. Dia mantul di area demand di 2190 sampai 2140. Low-nya hari ini di 2180 dan low-nya kemarin itu di 2130. Masih ada potensi dia akan menyentuh area 3 di area 2800-an sebagai target awal. Namun kalau teman-teman bisa jeli, kalau kita tarik garis ulang, maka potensinya itu harus melewati area supply ini dulu di area 2630 sampai 2520. Dengan pola seperti ini saya pikir ini adalah pola Morningstar ya. Ini ada pola Morningstar. Teman-teman bisa cari pola Morningstar itu apa? Salah satu pola di mana arah reversal itu divalidasi ya. Jadi saya pikir saham agro sudah mencapai momentumnya. Dari MACD dan RSI juga mengindikasikan bahwa tren bullish akan dimulai kembali dengan potensi penurunan volume tren bearish dan kembalinya momentum menaikkan di area bullish untuk agro. Jadi saya cukup optimis. Kita sudah ambil di area ini area low-nya untuk buy on weakness secara akumulasi cicil ya. Jadi saya pikir teman-teman sudah floating profit dan kita patut hold. Jika teman-teman ingin taking profit bisa di area kuning atau bisa mencapai di area dia punya pola bearish channel. Teman-teman bisa mungkin taking profit di area 2800-an seperti itu ya. Oke, saham selanjutnya ada saham BBKP. Ada isu terkait pasar nego yang dilakukan oleh Bosowa sendiri, dan di sini potensinya dia membentuk pola pennant. Apakah pennantnya akan di break atau pennantnya hanya
mencoba retest saja, saya pikir momentumnya akan ditentukan di hari Senin depan. Potensinya jika dia selebar penan akan menyentuh pola breaknya dan di taking profit di area 685 sampai 720 untuk area maksimal. Stop lossnya atau teman-teman bisa lakukan sero kembali di area 560, 540, 525 dan seterusnya. Secara momentum masih cukup bagus, RSI dan volume trend mengindikasikan sudah mulai bullish. Jadi saya cukup optimis di saham BBKP. Selanjutnya ada saham jajan sore PTSN, salah satu saham emiten yang bergerak pada produksi energi ya di bagian sel surya. Potensinya cukup besar. Ini kenapa cukup besar? Dia membentuk pola cup and shoulder di mana break area 318 sampai 312. Momentumnya cukup bagus dengan kita ambil time hour 4. Jadi itu ada pola hammer di mana hammer ini merupakan tanda lanjutan bullish jika kita berlandaskan hammer. Lalu juga secara tren dia cukup bagus. Dia ketika false break di sini dia retest kembali area demand-nya di 276 sampai 266 dan terlihat kuat. Lalu juga secara momentum dan volume trend juga masih mengindikasikan bagus. Jadi PTSN saya pikir cukup valid ya. Dia punya break cup and handle. Selanjutnya ada saham LPPF, salah satu saham swing yang cukup sabar ya. Kita sama-sama dapatkan dan masih retest di area supply-nya kembali, dan kabar bagusnya dia sudah membuat base di sini. Ketika dia sudah membuat base, optimis saya cukup besar dia akan berpotensi ke area 2230 sampai 2420. Kenapa optimis? Karena pengaruh PPKM yang sudah dilonggarkan ini walaupun masih level 4, masyarakat sudah bisa masuk ke area properti mall dengan syarat sudah vaksin. Jadi bagi teman-teman, saya pikir sentimen ini cukup bagus ya. Walaupun memang tidak berdampak besar karena kapasitas yang dibuka masih 25%. Selanjutnya ada saham MTDL, salah satu saham emiten yang bergerak pada teknologi. Jika kita lihat dari polanya, area 2630 ini merupakan area demand terkuat ya saya pikir. Karena sudah terjadi beberapa pantulan di area ini. Ada satu kali di sini dan dua kali. Dan sekarang posisinya di 2690 close. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MTDL bisa memperhatikan area 2630 untuk lakukan buy on weakness. Dari momentum MACD dan RSI juga masih mengindikasikan bullish trend. Jadi kita bisa lakukan buy on weakness secara cicil ya. Jika teman-teman sudah entry di area ini, maka teman-teman bisa memperhatikan area 2460 juga untuk lakukan akumulasi seperti itu. Apakah masih ada terang untuk saham ini? Saya pikir masih ada. Selama bank digital, sektor teknologi masih membutuhkan alat, masih membutuhkan teknologi, MTDL bisa menyanggupi permintaan itu. Jadi MTDL ini sangat menarik ya untuk kita perhatikan. Selanjutnya ada saham MLPL, salah satu saham emiten investasi dan sudah break dia punya bullish channel. Maka bullish channelnya kita hapus. Ada indikasi dia akan menyentuh kembali area 480 sampai 460. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MLPL bisa lakukan kembali buy on weakness. Lalu juga ada saham ASA. Saham ASA teman-teman bisa lakukan taking profit di area 2880 dengan upside juga masih sama di area 2990. Jadi teman-teman bisa lakukan taking profit jika teman-teman sesuai dengan pola membentuk V dan break, teman-teman bisa entry. Saya sudah pernah ulas, saya pikir teman-teman sudah ambil posisi dan kita bisa taking profit bersama kembali. Sekian dulu untuk ulasan dan emiten yang sudah cukup menarik untuk kita pantau. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel tim ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.